Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Lutfian Rachman. Saya dari D3 ADMRS. Di sini saya ingin mempresentasikan, yaitu judulnya adalah gizi buruk pada anak. Oke. Di sini ada poin-poin pentingnya, yaitu apa itu gizi buruk, gejala umum gizi buruk, apa saja masalah gizi buruk pada anak, dan cara menangani gizi buruk. Maaf. Yang pertama, apa itu gizi buruk? Nah, di sini dijelaskan gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur, berat badan, atau usia, yang merupakan padanan istilah underweight atau kurangnya gizi, dan severely underweight yaitu gizi buruk. Nah, seperti yang ada di gambar tersebut, yaitu gizi buruk atau malnutri ketika masa tubuh itu kekurangan berat badan 18 kg. Nah, di sini ada gambaran, yaitu anak kecil yang seperti kekurangan gizi. Jadi dia itu kalau misalnya kekurangan gizi, jadi dia kekurangan nafsu makan dan minum. Dan dia kehilangan berat badan 5-10% dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, dan dia juga merasa lelah sepanjang waktu. Jadi kalau misalkan balita atau anak-anak yang kekurangan gizi buruk itu seperti itu. Nah, selanjutnya, gejala umum gizi buruk. Anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup berpotensi mengalami komplikasi serta gangguan kesehatan dalam jangka panjang. Di sini ada nih poin-poin pentingnya. Yang pertama, gangguan kesehatan mental dan emosional. Menurut Children Defense Fund, anak-anak kekurangan asupan nutrisi beresiko menderita gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologisnya itu diderita karena dia itu kekurangan gizi. Jadi kekurangannya asupan protein yang masuk ke dalam otaknya. Nah, jadi kalau misalnya kayak inian, contohnya itu kayak rasa cemas berlebihan maupun tidak kemampuan belajar, sehingga memerlukan konseling atau kesehatan mental. Selanjutnya yaitu adalah tingkat IQ yang rendah. Menurut data yang dilansir pada National Health and Nutrition Expansion Survey, anak-anak dengan gizi buruk cenderung melewatkan pelajaran di kelas, sehingga anak tidak naik kelas. Anak menjadi lemas, lesu, dan tidak bergerak aktif karena kekurangannya vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya. Jadi kalau maklumin aja ya kalau IQ-nya rendah, karena mungkin ya dia itu kekurangan gizi. Ya. Selanjutnya, penyakit infeksi. Dampak gizi buruk lainnya yang kerap kali terjadi adalah resiko penyakit infeksi. Ya, anak dengan gizi yang kurang akan sangat rentan mengalami penyakit infeksi seperti gangguan pencernaan anak. Hal ini disebabkan oleh sistem kekebalan tubuhnya yang tak kuat akibat nutrisi tumbuh yang tidak terpenuhi. Adanya banyak vitamin dan mineral sangat mempengaruhi kerja sistem kekebalan tubuh, misalnya vitamin C, zat besi, dan zinc. Bila kadar nutrisi tersebut tidak tercukupi, maka kekebalan tubuhnya juga buruk. Belum lagi jika ia kekurangan zat gizi makro seperti karbohidrat dan protein yang merupakan sumber energi pembangunan sel-sel tubuh. Kekurangan nutrisi tersebut akan membuat fungsi tubuhnya terganggu. Nah, jadi itu teman-teman gejala gizi buruk. Maaf. Jadi itu teman-teman gejala umum gizi buruk. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja masalah gizi buruk pada anak?
Di sini masalah gizi buruk muncul akibat masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, kemampuan memperoleh makanan untuk semua anggotanya, masalah kesehatan dan kemiskinan. Indonesia mengalami masalah gizi ganda yang artinya sementara masalah gizi kurang belum dapat diatasi secara menyeluruh, sudah muncul masalah baru. Nah, jadi sekarang ini masalah gizi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Malnutrisi masih saja melatar belakangi penyakit dan kematian anak, meskipun sering luput dari perhatian. Nah, gizi seorang dapat dipengaruhi terhadap prestasi kerja dan produktivitas. Pengaruh gizi terhadap perkembangan mental anak. Hal ini sehubungan dengan terhambatnya pertumbuhan sel otak yang terjadi pada anak yang menderita gangguan gizi pada usia sangat muda, bahkan dalam kandungan. Berbagai faktor yang secara tidak langsung mendorong terjadinya gangguan gizi terutama pada balita, ketidaktahuan akan hubungan makanan dan kesehatan, prasangka buruk terhadap bahan makanan tertentu, adanya kebiasaan atau pantangan yang merugikan, kesukaan berlebihan terhadap jenis makanan tertentu, keterbatasan penghasilan keluarga, dan jarak kelahiran yang rapat. Dan itu adalah apa saja masalah gizi buruk pada anak. Nah, selanjutnya adalah cara mengatasi gizi buruk. Pengobatan gizi buruk tergantung pada kondisi kesehatan seorang dan tingkatan keparahan gizi buruk. Dokter akan menyarankan perubahan pola makan berupa konsumsi makanan yang kaya akan kalori dan protein, makanan cemilan diantaranya waktu makan, dan minuman tinggi kalori. Jika pola makan yang disarankan tidak membantu, dokter akan menyarankan untuk mengkonsumsi nutrisi tambahan dalam bentuk minuman atau suplemen. Selain pengobatan lain akan dilakukan meliputi screening dan pemantauan terus-menerus, mengobati gejala spesifik seperti mual, mengatasi infeksi yang mungkin terjadi, memeriksa kemungkinan masalah menelan atau penyakit gigi dan mulut. Nah, terima kasih telah mendengarkan dan telah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Rahul Lutfian Rachman, dan salam.